don't have to like each other. Cerita diawali memperlihatkan, 3 tahun setelah Kong dan Godzilla berhasil menaklukkan Mega Godzilla sebelumnya. Lalu mereka menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda. Kong kini hidup sebagai Titan terkuat menetap di Hollow Earth, sebuah dunia purba yang terletak di bawah permukaan bumi. Kong mengisi hari-harinya dengan berburu, tanpa kawanannya yang sudah lama punah. Di Hollow Earth Kong sangat kesepian, hingga akhirnya dia mendengar raungan. Yang dia kira itu adalah kawanannya yang sudah lama hilang. Tetapi ternyata suara itu berasal dari hewan kecil yang menggema. Sedangkan untuk Godzilla kini hidup di atas permukaan bumi, sebagai pelindung umat manusia dari serangan Titan yang berbahaya. Di sisi lain Dr. Elaine Andrews, yang merupakan ketua penelitian Monarch, menjelaskan kepada masyarakat yang menganggap jika Kong dan Godzilla adalah Titan yang jahat. Tetapi di sana Dr. Elaine membuktikan, jika kedua Titan tersebut adalah pelindung manusia. Seperti Godzilla yang berhasil menghabisi Titan yang berbentuk laba-laba, yang pada saat itu sedang mengamuk di Italia. Setelah berhasil mengalahkannya, Godzilla pun beristirahat di Colosseum. Di sisi lain, di pos penelitian pertama milik Monarch, yang berada di Hollow Earth menerima gangguan sinyal aneh. Dan bersama dengan runtuhan tanah di dekat kediaman Kong. Tentu saja sinyal aneh itu membuat Dr. Elaine kebingungan. Karena sinyal tersebut memiliki pola yang sangat aneh. Sementara itu di sisi lain memperlihatkan, anak angkat Dr. Elaine yang bernama Jia, yang merupakan keturunan terakhir suku Iwi di Skull Island, mendapat penglihatan yang aneh. Dan tanpa sadar, dia menggambar sebuah pola yang sangat aneh, sama seperti pola sinyal dari Hollow Earth. Karena sikapnya itu, Dr. Elaine mendapat kabar, jika Jia adalah siswi yang cerdas. Namun dia tidak mau berbaur dengan teman sekelasnya. Sehingga membuat Dr. Elaine sangat khawatir dengan keadaannya. Setelah itu di Hollow Earth pos penelitian Monarch, tiba-tiba kedatangan Titan berbentuk kera, dan menghancurkan tempat tersebut. Kemudian Dr. Elaine menyadari gambaran Jia, karena mirip dengan pola sinyal dari Hollow Earth. Lalu kemudian Dr. Elaine mendatangi seorang kenalannya, untuk meminta bantuan memecahkan misteri sinyal misterius dari Hollow Earth. Karena para peneliti di Monarch sudah menyerah dengan hal tersebut, pria itu bernama Bernie Hayes. Bernie adalah seorang podcaster, yang gemar mengaitkan keberadaan Titan dengan teori konspirasi. Meski Bernie tidak memiliki pengalaman sebagai ilmuwan, Dr. Elaine meyakini bahwa Bernie bisa menerjemahkan sinyal misterius tersebut. Karena dia selalu berpikir out of the box. No, the patterns are the same in the middle section. Here, okay? Di keesokan harinya, Kong yang selama ini betah hidup di Hollow Earth, tiba-tiba naik ke permukaan bumi, dan merapat ke markas Monarch. Kong ternyata datang ke permukaan bumi untuk menunjukkan bahwa dia sedang mengalami sakit gigi, akibat memakan tulang hewan buruannya yang sangat keras. Usai berhasil membius Kong dengan obat tidur, tim Monarch mengutus seorang pria bernama Trapper untuk mengobati Kong dengan kemampuannya sebagai ahli Titan. Trapper akhirnya mengganti gigi Kong yang sedang infeksi dengan gigi palsu. Dan pada akhirnya Kong berhasil sembuh dari sakit giginya. Tidak lama kemudian Dr. Elaine menemui Trapper, untuk membicarakan kehebatan Trapper dalam menangani masalah kesehatan Titan. Dalam pembicaraan itu, ternyata Dr. Elaine dan Trapper pernah berteman dekat semasa dahulu, saat mereka masih menjadi mahasiswa. Beberapa hari kemudian, Dr. Elaine akhirnya mendapatkan laporan dari Bernie, tentang sinyal misterius itu. Setelah melakukan analisa mendalam Bernie menyimpulkan, bahwa sinyal misterius itu adalah sinyal tanda bahaya.
Yang artinya ada pihak tertentu yang melaporkan adanya bahaya di dalam Hollow Earth. Singkat cerita, Monarch akhirnya mengizinkan Dr. Eileen untuk membentuk tim, guna menyelidiki siapa pengirim sinyal berbahaya tersebut. Dengan penuh pertimbangan Dr. Eileen pun akhirnya mengikut sertakan Jia Trapper dan Bernie sebagai anggotanya. So I see how it is. When you need something, it's all, you're so smart, right? Berbekal pesawat canggih dari Monarch, tim Dr. Eileen pun akhirnya masuk ke dalam lubang khusus, yang selama ini menjadi jalur keluar masuk Hollow Earth. Di saat bersamaan, Kong juga pergi ke Hollow Earth karena dia sudah pulih total. Sesampainya di tujuan, tim Dr. Eileen menemukan sebuah pos Monarch yang rusak akibat serangan Titan. Tim Dr. Eileen pun terkejut saat menemukan jejak telapak tangan kera raksasa di dekat pos tersebut, yang menandakan bahwa pos ini dirusak oleh Titan kera sejenis dengan Kong. Di sisi lain Kong segera mengambil senjata kapaknya, dan mulai memeriksa keamanan wilayah kekuasaannya di Hollow Earth. Namun di tengah pemeriksaan itu, Kong tak sengaja memasuki wilayah tersembunyi, yang dihuni oleh seekor Titan kera remaja, yang bernama Zuko. Tidak lama kemudian Kong tiba-tiba dikeroyok oleh Zuko, dan kawanan Titan kera lainnya yang sudah dewasa. Meskipun kalah jumlah, Kong berhasil mengalahkan para Titan kera dewasa tersebut dan juga Zuko. Dan pada akhirnya Kong pun memaafkan Zuko, dan berusaha berteman dengannya, agar Kong dapat bertemu dengan kelompok Zuko yang lainnya. Lalu di sana Zuko mengajak Kong pergi ke danau, yang biasa digunakan oleh kelompoknya untuk mencari air minum. Namun belum juga Kong menikmati air di danau itu, dia tiba-tiba diserang oleh Titan naga yang sangat mematikan. Berkat kemampuannya sebagai predator puncak, Kong akhirnya berhasil menghabisi Titan naga tersebut, dan langsung menjadikannya santapan. Di sana Kong kemudian membagi santapannya itu kepada Zuko, karena Kong ingin berteman baik dengannya. Di sisi lain, tim Dr. Eileen terus menyusuri wilayah Hollow Earth, yang menjadi lokasi asal sinyal berbahaya tersebut. Namun di tengah perjalanan, tim Dr. Eileen tak sengaja menemukan sebuah bangunan peradaban kuno yang ternyata adalah milik suku Iwi. Karena di sana ada Jia, yang berasal dari keturunan suku Iwi, tim Dr. Eileen pun akhirnya memanfaatkan momen itu untuk berkenalan dengan suku Iwi. Meski sempat akan diserang, tim Dr. Eileen akhirnya berhasil meyakinkan bahwa mereka tak berniat menyerang suku Iwi. Setelah mendengar hal itu, suku Iwi pun akhirnya memperlihatkan kediaman mereka yang tersembunyi. Dari sana tim Dr. Eileen pun akhirnya baru mengetahui bahwa suku Iwi bisa berkomunikasi lewat telepati dengan sesama anggotanya. Dan rupanya sinyal berbahaya itu, yang selama ini diselidiki oleh tim Eileen, ternyata dikirim oleh suku Iwi dengan menggunakan kristal khusus yang mereka miliki. Sementara itu, Godzilla ternyata juga bisa merasakan sinyal berbahaya kiriman suku Iwi. Karena sinyal ini bisa menjangkau pikiran makhluk hidup tertentu. Tidak lama setelah kemunculan sinyal itu, Godzilla yang tadinya tidur nyenyak di Kolosem Roma, tiba-tiba dia bangun dan beranjak menuju ke Prancis. Setibanya di sana, Godzilla langsung merusak pembangkit listrik tenaga nuklir, dan dia pun menyerap radiasinya. Dan kemudian Godzilla langsung meluncur ke Samudra Arktik, untuk memburu seekor Titan laut yang bernama Tiamat. Ternyata menurut para ilmuwan Monarch, di tempat Tiamat mengandung radiasi energi yang luar biasa besar. Alhasil jika Godzilla berhasil menaklukkan Tiamat, dan menyerap seluruh radiasi energi di tempat itu,
maka semburan radiasi Godzilla juga akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu, tim Dr. Elen diajak oleh suku Iwi untuk memahami ramalan tentang Hollow Earth dan dunia permukaan bumi. Jadi menurut ramalan tersebut, Hollow Earth dan dunia permukaan bumi awalnya hidup berdampingan dengan damai. Namun perdamaian itu pun menjadi rusak karena ada seekor titan kera yang kuat dan kejam, yang bernama Scar King yang ingin menguasai permukaan bumi. Karena ramalan itulah, suku Iwi akhirnya mengirimkan sinyal berbahaya itu, untuk meminta bantuan untuk menghentikan Scar King. Di waktu yang bersamaan, terlihat Zuko mengajak Kong mengunjungi tempat tinggal kelompoknya, yang terletak di sebuah wilayah berapi. Dan dari sana terungkap, bahwa ternyata kelompok Zuko adalah suku Titan Kera yang dipimpin oleh Scar King. Yang sebelumnya sempat ada dalam ramalan suku Iwi. Kelompok itu pun tidak senang dengan Kong, dan pada akhirnya mereka menyerang Kong. Setelah mengalahkan anak buah Scar King dengan mudah, Kong akhirnya bertarung melawan pemimpin mereka Scar King. Di pertarungan itu, Kong terlihat menggunakan senjata kapak andalannya, sedangkan Scar King menggunakan senjata menyerupai cambuk. Di dalam pertarungan itu, Kong akhirnya berhasil mengalahkan Scar King. Kesal dengan kekalahannya, Scar King pun akhirnya memanggil Titan pemicu zaman es, yang bernama Simo, untuk menyerang Kong. Pada saat itu terlihat, Scar King menggunakan sebuah kristal untuk mengendalikan Simo sesuka hatinya. Dengan kekuatan esnya, Simo pun berhasil menyulitkan Kong. Hingga pada akhirnya, Kong dan Zuko pun terpaksa melarikan diri. Namun di tengah pelarian itu, Kong dan Zuko dikejar oleh beberapa anak buah Scar King, yang ingin membunuh mereka. Di saat Kong terpojok oleh para anak buah Scar King, Zuko pun akhirnya menyelamatkan Kong, dengan memanfaatkan bebatuan yang ada di sekitarnya. Di sana Zuko langsung menjatuhkan bebatuan besar itu, yang pada akhirnya menimpa para anak buah Scar King. Setelah berhasil lolos dari serangan tersebut, Kong dan Zuko beristirahat di wilayah suku Iwi. Di sana Trapper melihat bahwa tangan kanan Kong terluka cukup serius, karena mengalami radang dingin akibat serangan es dari Simo. Sebagai solusi untuk menyembuhkan tangan Kong, akhirnya dia mengambil sarung tangan khusus, yang selama ini menjadi proyek rahasia Monarch. Setelah memakai sarung tangan khusus itu, tangan kanan Kong akhirnya langsung pulih total, karena alat itu mengandung serum obat level tertinggi. Tidak hanya itu, Kong juga bisa menggunakan sarung tangan itu, sebagai senjata untuk memperkuat pukulannya. Beberapa jam kemudian, Scar King mulai melaksanakan misinya, untuk menguasai permukaan bumi. Dengan menunggangi Simo sambil dikawal oleh para anak buahnya, Scar King dan para anak buahnya akan berjalan menuju lubang khusus, yang bisa memindahkannya dari Hollow Earth ke permukaan bumi. Dan sialnya lubang khusus itu berada di wilayah suku Iwi. Zuko yang melihat hal itu, dia melaporkannya kepada Kong, Kong yang mengetahui aksi yang akan dilancarkan oleh Scar King. Kong akhirnya naik ke permukaan bumi untuk memanggil Godzilla. Saat Kong bertemu dengan Godzilla, bermaksud mengajak Godzilla bekerja sama, untuk menghentikan Scar King. Namun Godzilla justru salah paham, dan menganggap panggilan Kong sebagai tantangan berduel. Di pertarungan itu, Kong pun kesulitan meredam serangan Godzilla. Karena Godzilla saat ini bertambah kuat dan lincah, sejak menyerap seluruh radiasi energi di tempat Tiamat. Dan energi itu juga membuat semburan radiasi Godzilla menjadi semakin ganas.
Duel Kong dan Godzilla pun akhirnya berhasil dihentikan oleh Titan Mothra yang sebelumnya dibangkitkan oleh Jia saat berada di wilayah suku Iwi. Berkat Mothra, Godzilla dan Kong akhirnya mau bersatu untuk menghentikan Scar King. Sementara itu, Scar King dan para anak buahnya telah sampai ke wilayah suku Iwi. Dan mereka berhasil menemukan lubang khusus untuk naik ke permukaan bumi. Untuk menunggu kedatangan Kong dan Godzilla, Trapper pun menggunakan keahliannya untuk memperlambat gerakan Scar King dan para anak buahnya. Beberapa menit kemudian, Kong dan Godzilla pun akhirnya tiba di wilayah suku Iwi. Kong dan Godzilla pun langsung bertarung melawan Scar King dan para anak buahnya. Namun di tengah pertarungan itu, tiba-tiba menjadi sangat kacau. Setelah gaya gravitasi di tempat itu menghilang, akibat rusaknya kristal khusus milik suku Iwi. Dengan kejadian gangguan gaya gravitasi itu, Scar King dan Zemo berhasil masuk ke dalam lubang khusus hingga pada akhirnya mereka mencapai permukaan bumi. Di sisi lain, Kong dan Godzilla juga mengalami hal sama, sehingga mereka kembali berjuang untuk menghentikan Scar King dan Zemo. Pertarungan mereka pun memporak-porandakan kota itu, karena berlangsung dengan sangat sengit. Karena keempat Titan itu mengerahkan kekuatan maksimalnya. Di tengah pertarungan itu, Zuko mengambil senjata kapak Kong, dan berhasil menghancurkan kristal pengendali Zemo, yang selama ini menjadi senjata andalan Scar King. Aksi Zuko ini pun membuat Scar King mengamuk, dan langsung berusaha membunuh Zuko. Namun di saat Scar King sedang menyerang Zuko, Kong dan Godzilla berhasil melancarkan serangan bersamaan, yang membuat Scar King kewalahan. Di waktu yang bersamaan, Zemo yang kini terbebas dari kendali Scar King, dia pun beralih menyerang Scar King untuk balas dendam. Setelah Zemo berhasil mengubah tubuh Scar King menjadi es, Kong pun langsung membanting tubuh Scar King sekeras mungkin, sampai hancur lebur. Alhasil untuk kesekian kalinya, Kong dan Godzilla berhasil menyelamatkan umat manusia dari serangan Titan yang berbahaya. Setelah pertempuran itu berakhir, Jia pun memutuskan untuk tetap hidup bersama Dr. Ilen. Sedangkan Godzilla akhirnya kembali tidur di dalam Kolosem. Sementara itu Kong bersama Zuko dan Zemo kembali ke Hollow Earth. Dan di sana Kong akhirnya menjadi pemimpin baru suku Titan Kera. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.